A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, mari kita dalam berwasiat bertakwa membicarakan masalah strategi iman. Istilah strategi kalau kita buka kamus sama dengan siasat perang. Jadi kalau kita berbicara strategi iman, jangan-jangan ada yang mengkaitkan mau berperang. Tetapi ternyata dalam penggunaan strategi juga digunakan dalam istilah dagang. Misalkan kalau orang membeli satu tempat yang tepat untuk tempat dia berdagang, diistilahkan tempat ini strategis. Untuk toko, tempat ini strategis. Jadi pakai juga ya istilah strategi dalam dagang. Kemudian dalam satu koran berbicara tentang what is your financial strategy. Financial strategy. Jadi strategi keuangan dalam kaitan mau membiayai sesuatu. Dengan demikian maka mohon jangan ditanggapi terlalu tajam kalau kita berbicara strategi iman, sebab ternyata kata strategi ini digunakan juga oleh orang yang berjualan atau dalam berbagai bidang yang lain selain perangnya tentara. Jadi kalau kita berbicara strategi iman, kalaupun mau dihubungkan dengan perang juga boleh, dalam arti perang melawan setan. Sebab kita sudah mempelajari bahwa dalam hidup ini ada dua dakwah. Dakwah Allah, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Kemudian ada lagi dakwah setan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di sini ingin segera kita hubungkan dalam berbicara strategi iman ini dengan persoalan bal mata'na haula'i wa aba'ahum hatta tola alaihimul umuru. Tetapi kami beri kesenangan kepada orang-orang ini. Haulai jama' dari hadani haulai. Orang-orang ini, yaitu orang-orang yang kafir terhadap dakwah musaddiqon. Wa abahum, dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah umur peradaban dulu atas mereka.
Kalimat selanjutnya, apala yarawna, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna na'til ardo, bahwa sungguhnya kami Allah mendatangi bumi kekuasaan itu. Jadi mendatangi dengan dakwah musaddiqon, dengan mengutus rasul. Nankusuha min atrofiha, yang mana kami menguranginya dari tepi-tepinya. Ujungnya kalimat pada ujung ayat Allah bertanya, apa humul golibun? Akhirnya apakah mereka menjadi pemenang? Nah, jadi di sini artinya kita menghubungkan masalah dakwah musaddiqon ini dengan bahwa begitu muncul dakwah musaddiqon itu dikala pada persoalan Allah memberi ruang kepada iblis atas pinta andirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah memberi ruang, Allah memberi izin, innaka minal mundorin. Jadi dari sini maka kelihatan ada izin kepada iblis untuk menggelar kekufuran, ada dakwah Allah musaddiqon untuk menumpas kekufuran. Di sini maka di pihak yang berharap hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, mereka harus punya satu strategi. Dalam arti jangan sampai melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Bagaimanapun munculnya dakwah itu akan dimusuhi oleh mereka yang telah berbelok dari sunnah Rasul terdahulu. Misalkan Nabi Muhammad berdakwah, ini akan dimusuhi oleh mereka yang merasa ikut sunnah Nabi Isa, yang padahal sebenarnya sunnah Nabi Isa sudah bengkok. Yang merasa ikut menurut sunnah Nabi Ibrahim, yang padahal sebenarnya sunnah Nabi Ibrahimnya sudah bengkok. Seandainya sunnah-sunnah dahulu masih lurus, ya buat apa diutus Nabi Muhammad? Tinggal lanjutkan saja. Pasti sampai kepada hasanah di dunia. Tapi karena sudah bengkok, maka Allah perlu mengutus Nabi Muhammad membawa Al-Quran sebagai musaddiqon, sebagai pelurus, supaya kebengkokan orang berhenti. Nah, kemudian menyangkut masalah pembengkokan dan pelurus ini, kalau di dalam surat Toha ayat 129, di sana ada satu kalimat yang menyatakan kekesalan Allah terhadap mereka yang bersikap negatif. Sebenarnya sering ayat ini diulang-ulang. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Untuk kesekian kalinya kita katakan bahwa ini ayat pendek. Tapi di sini sulit ditangkap karena ada kalimat syarat di awal, jawab syarat di tengah, di ujung melanjutkan kalimat syarat yang sudah disampaikan pada awal ayat. Jadi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, ini kalimat syarat, lakana lizaman jawab syarat, wa ajal musamma melanjutkan syarat pada awal ayat. Maka dari itu untuk memudahkan penanggapannya,
Kita geser. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, seandainya tidak ada kalimat yang terdahulu dari pembimbing Anda. Kalimat apa? Kalimat innaka minal mundarin, sebagai izin kepada iblis untuk menggelar kekufuran. Selanjutnya wa ajalul musamma, kalimat yang ada di akhir masukkan ke syarat, karena ini memang syarat. Kalimat syarat yang kedua, wa ajalul musamma, serta ruang dan waktu tertentu. Diulang lagi, seandainya tidak ada kalimat yang terdahulu dari pembimbing Anda dan ruang waktu tertentu, lakana li zaman, niscaya dia yaitu adab li zaman tetap adanya. Jadi artinya seandainya tidak ada kalimat innaka minal mundarin dan tidak ada ajalun musamma yang Allah persiapkan, ruang dan waktu yang Allah persiapkan bagi kekufuran, lakana li zaman, niscaya adab itu tetap adanya. Jadi berarti di sini bisa dikatakan melambangkan bagaimana kekesalan Allah terhadap kekufuran manusia. Tetapi kekesalan Allah ini ada laula kalimatun sabaqat mir rabbika. Ya, kita kan akan bertanya nanti, kenapa Allah kesal tapi kenapa diizinkan? Yang kedua, kalau Allah kesal kenapa diberi ruang dan waktu? Nah, di sini pertanyaannya. Maka ini adalah jawabannya, begitulah Allah menjadikan kehidupan ini sebagai ruang ujian. Jadi dalam hidup ini manusia diuji. Dia mau lurus apa bengkok. Kalau kebengkokan begitu muncul terus ditumpas, ya berarti tidak ada bengkok-bengkoknya. Lurus terus. Nah, maka hidup ini ada lurus, ada bengkok. Sehingga dengan demikian itulah ujian bagi kita, bagi manusia yang hidup. Manusia bisa lurus, manusia bisa bengkok. Yang lurus itu yang lulus ujian, yang bengkok yang gagal ujian. Nah, jadi disinilah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan inilah yang harus disadari oleh setiap manusia sebagai makhluk alternatif. Tidak usah ada istilah kenapa Allah mengizinkan kekufuran. Itu kebijakan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Begitulah Allah menguji. Kenapa ilmu bisa dibengkokkan? Ya begitulah Allah menguji. Nah, jadi dengan demikian maka yang kita persoalkan bukan kenapa Allah mengizinkan, kenapa Allah memberi ruang, tapi yang harus kita persoalkan bagaimana agar tetap lurus, bagaimana mulus daripada kebengkokan. Itulah yang harus kita persoalkan. Disinilah maka kalau kita mengkaji strategi iman, maka perlu kita katakan yang perlu berhati-hati ketika turun musaddiqon, ruang innaka minal mundarin belum habis. Kapan habisnya ruang innaka minal mundarin? Nanti kalau yang menanggapi musaddiqon ini sudah memenuhi syarat yang Allah inginkan, di sanalah Allah akan menyudahi, mengakhiri ruang kekufuran dengan istilah walahum yundarun, yaitu mereka tidak diberi kesempatan. Atau dengan istilah lain, wala yu'danu lahum, mereka tidak diberi izin. Nah, disinilah maka kemulusan dari mereka yang memakai strategi iman sangat diandalkan,
dalam kaitan pencapaian hasanah di dunia. Kalau kita mendapatkan dalam surat Mujammil, wasbir ala ma yaqulun, bersikap sabarlah atas ocehan mereka. Ocehan mereka itu bukan ocehan lurus, ocehan bengkok, tapi sabarlah Anda. Istilah kasarnya tidak langsung ditabok. Sabarlah Anda. Yang kedua, wahjurhum hajran jamilan. Tinggalkanlah mereka dengan cara seindah-indahnya. Kenapa harus indah? Orang kufur kok dihadapi secara indah. Nah, disinilah diperlukan pemahaman yang mendalam, dan itulah yang kita mau bicarakan tentang strategi iman. Jadi ketika turun musadikon yang mana saja dari sejak Nabi Adam yang kedua, setelah fa'azallahu masyaitonu anha, itu kan berarti ilmu itu bengkok. Nabi Adam mengalami ilmu yang bengkok setelah fa'azallahu masyaitonu anha. Kemudian Adam tobat. Nah, dikala Adam itu tobat, tidak langsung dikala itu menjelma hasanah di dunia yang kedua. Nah, tetapi ada proses kematangan tobat sampai dengan memenuhi syarat, barulah menjelma Adam kedua, jannah yang kedua. Demikian Nabi Idris. Kematangan tobat sampai dengan memenuhi syarat, barulah menjelma Adam kedua, jannah yang kedua. Demikian Nabi Idris, demikian Nabi Nuh, demikian ujungnya Nabi Muhammad juga seperti itu. Sehingga untuk itulah kita pelajari dalam sejarah bagaimana Nabi Muhammad lurus dengan Bismillahirrahmanirrahim, menghindari kebengkokan bismi arbabin min dunillah, kalau pakai istilah Quran, bismi suroka ditinggalkan, bismillah ditegakkan. Tetapi perlakuan di Makkah di saat itu Nabi Muhammad dibenci, tidak langsung disenangi oleh orang-orang, bukan kayak Mekah sekarang ya, di saat itu dimusuhi. Nah, jadi begitu dimusuhi, itulah yang kalau kita katakan strategi iman, Nabi Muhammad mulus melakukan wasbir ala ma yaqulun, mulus melakukan wahjurhum hajran jamilan. Dengan demikian, maka kalau kita hubungkan dengan surat Nisa ayat 100, kalimatnya berbunyi wa mayuhajir fi sabilillah, yaitu siapa yang berhijrah dalam menegakkan tatanan hidup menurut ajaran Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasatan, niscaya dia mendapatkan di permukaan bumi ini muragaman katsiran. Murogomun itu mahrob. Mahrob itu tempat pelarian. Jadi yang hijrah itu akan mendapat tempat pelarian, atau arrogomatu berarti mayut labu, apa yang dicari. Akan menemukan tempat pelarian atau apa yang dicari di tempat hijrah. Kenapa? Sebab di Makkah tidak diperkenankan. Apa yang dicari akan ditemui di tempat hijrah, yaitu Madinah. Wasa'atan. Sa'atan itu masdar dari wasi'ah yasa'u. Sa'atan artinya luas.
maka di tempat hijrah akan mendapat keluasan. Kalau di Mekah mencerdaskan kehidupan bangsa itu dipersempit. Kalau di Mekah kehidupan kemakmuran dipersempit. Kehidupan patuh dipersempit. Kecuali yang patuh pada asnam. Kalau yang patuh pada pencipta itu dipersempit. Sehingga dengan demikian maka situasi ini oleh Nabi Muhammad dihadapi dengan sikap melaksanakan perintah wasbir ala ma yaqulun dan melakukan perintah wahjurhum hajron jamila. Misalkan kalau kita begini, mengajarkan Quran untuk manusia patuh, diajarkanlah ayat dipakai dalam sholat. Kemudian ini dianjurkan oleh seorang imam kepada makmumnya. Masalahnya sebenarnya sederhana. Apa sederhananya? Ayat Quran itu hudan lil muttaqin. Begitu dibaca dalam sholat oleh imam, terdengar oleh makmum. Imam paham, makmum mengerti. Jadilah koordinasi antara imam dengan makmum dengan ayat Quran. Tetapi dalam kenyataan orang yang ngedukung ini kan gak banyak. Susah ngajarin ayat Quran untuk dipahami. Tapi kalau orang yang menyuruh sholat sih banyak, di mana-mana, masjid di mana-mana banyak. Tapi kok tidak sampai kepada mengajarkan bagaimana caranya qiraatul imam dimengerti oleh makmum. Padahal itu kan isinya. Tapi yang menganjurkan sholat banyak. Nah, disinilah nanti akan terdapat kesulitan-kesulitan. Kita misalkan mengajarkan bahasa Quran. Ada orang misalkan yang tidak sepaham, bukan begitu caranya. Saya terima nggak begitu kok. Tapi ternyata yang dilakukan ini harus bagaimana caranya, kecuali bahasa Quraisy ini terus dipahami oleh semua orang. Terlalu sulit katanya. Ya memang sulit. Apakah mudah sekarang memahami ayat? Ya sulit. Tapi kalau ayat tidak dipahami, bagaimana bisa jadi pedoman? Nah, jadi untuk itu maka terus saja berjalan orang yang yakin dengan cara itu, terus sedikit demi sedikit, terus ajari orang sampai bisa berbahasa Quran, yang ternyata ada juga yang bisa mengikuti. Di lain pihak ada yang tidak mengikuti seperti itu. Bukan seperti itu katanya caranya. Bagaimana? Pokoknya sholat mah sholat aja. Banyak yang seperti itu. Kaifiat diperbaiki, segala diperbaiki, tapi makna dari bacaan tidak pernah dipertajam. Tapi walaupun begitu, tetap saja berjalan. Disinilah saya kira permasalahan yang menyangkut wasbir ala ma yaqulun, kemudian warjuhum hajran jamilan. Artinya kalau wahjurum hajran jamilan itu orang yang komentar macam-macam itu biarin aja. Bangun saja ke dalam kepada orang yang mau belajar, terus dikasih pelajaran. Terus berlakulah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang bisa mengajar yang belum bisa. Terus estafet, sehingga dengan demikian lama kelamaan bahasa Quraisy akan menjadi bahasa ibu orang yang studi Quran. Bahasa Quraisy itu bahasa ibu bagi orang Quraisy. Misalkan di zaman Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana caranya supaya bahasa Quraisy menjadi bahasa ibu di kalangan yang studi Quran dimanapun dia berada. Oh susah katanya. Marilah kesusahan ini kita pecahkan. Jangan susah terus susah, ujungnya ya cari aja yang mudah. Sudah saja Al-Fatihah yang penting fasih, baca ayatnya fasih, itu sudah sah. Nah, jadi di sini orientasinya tidak pernah menyentuh kepada makna yang sebenarnya. Jadi sinilah permasalahan saya kira yang memerlukan satu perjuangan yang kadang-kadang juga kita kesulitan berhadapan dengan keyakinan.
Ya keyakinan itu sebenarnya bisa dibikin. Apa contohnya keyakinan bisa dibikin? Bila seseorang bayi lahir dari seorang ibu, bapaknya ada, ibunya ada. Karena satu dan lain hal bapak dan ibunya ini tidak bisa memelihara, bayi itu diambil oleh orang lain. Asal jangan memberitahu siapa yang sebenarnya bapak dan ibunya, pasti si anak ini begitu dewasa yang tahu itulah yang memelihara dia, bapak dan ibunya. Padahal bukan itu bapak dan ibunya. Nah disinilah timbul satu keyakinan. Begitu nanti tiba saatnya menikah, barulah tidak bisa yang menjadi wali itu kecuali harus bapaknya yang asli. Ujungnya dicarilah bapak yang asli. Sehingga si anak tadi baru, oh kalau begitu bapak saya bukan ini. Padahal sebelumnya yakin ini bapak saya. Nah itulah artinya keyakinan bisa dibikin. Maka dengan demikian kalau kita wabil akhiratihum yuqinun pada surat Baqarah itu, kalau itu lain lagi ya. Yakin di sini sudah dibimbing oleh ilmu. Sebab mereka sudah yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika, baru wabil akhiratihum yuqinun. Jadi artinya keyakinan itu benar-benar dibimbing oleh ilmu dan bikinan ilmu. Bikinan musaddiqon. Itulah keyakinan yang kita cari, tapi hati-hati berhadapan dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu bisa direkayasa oleh orang. Disinilah maka strategi iman berhadapan dengan berbagai kendala-kendala yang kadang-kadang kendala-kendala itu juga dilapisi oleh keyakinan-keyakinan tertentu. Disinilah maka diperlukan kehati-hatian. Kalau tidak hati-hati nanti bisa kolaps. Kalau tidak dilakukan dakwah musaddiqon tidak jalan. Kalau semua itu diperhitungkan sehingga ujungnya dakwah musaddiqon tidak jalan, ya karena terlalu berhitung dengan kenyataan-kenyataan, akhirnya takut dengan kenyataan. Padahal kenyataan itu bukan harus ditakuti. Kenyataan itu harus dihadapi secara luas. Ya bagaimana sekarang Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Thalib, pamannya sendiri, yang ternyata meninggal dalam keadaan kufur. Bagaimana Nabi Muhammad menghadapinya? Ya Nabi Muhammad luas. Dengan menghadapi luas ini ujungnya sedikit kebablasan. Nabi Muhammad tado apa huznun Nabi. Kesedihan Nabi berlipat ganda ala mauti Abi Thalib alal kufri, atas kematian Abu Thalib di atas kekufuran. Sehingga turunlah peringatan dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dari peringatan ini kelihatan bahwa Nabi Muhammad kebablasan karena pamannya meninggal dalam keadaan kekufuran. Padahal itu tidak boleh dengan peringatan ayat tadi. Demikianlah artinya bahwa strategi berhadapan dengan yang hidup dengan kebengkokan harus seluas mungkin pegang cara-cara yang dilakukan oleh Rasul, pegang ayat-ayat Quran, pegang cara-cara dari Rasul, sehingga dengan demikian terjadilah kemulusan dakwah seperti Nabi Muhammad. Mulus dakwah Nabi Muhammad, ujungnya Allah memberi satu kepastian hancurnya barat dan timur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim, amma ba'du. Ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan Jumat yang saya hormati, berbicara kriteria Quran. Sungguh kadang-kadang orang berhadapan dengan kesulitan karena satu keyakinan yang kita katakan tadi, sehingga dengan demikian maka sulit misalkan terjadinya satu rekonsiliasi. Ya, orang sekarang berbicara rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya perukunan kembali, bagaimana agar rukun kembali. Sekarang kita ambil satu contoh. Bila seorang kakek berbenturan, bentrok dengan kakek yang lain. Artinya kalau orang sudah punya cucu jadi kakek kan. Kemudian bentrok dengan kakek yang lain gara-gara menebang pohon durian. Pohon duriannya runtuh ke tempat sawah orang. Terjadilah suatu pertengkaran di sana karena memang itu pekerjaan yang tidak bertanggung jawab. Terjadilah pertengkaran satu kakek dengan kakek yang lainnya. Kemudian satu saat ini kakek ini punya cucu. Cucu dari si A dan cucu dari si B. Cucu dari si A menanggapi musaddiqon ilmu Allah. Cucu dari si B menanggapi musaddiqon dari ilmu Allah. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Keduanya berminat untuk berkeluarga. Kemudian terjadilah cerita dulu. Nah, si kakek ini dengan si kakek ini pernah terjadi persetujuan yang luar biasa. Disinilah maka ujungnya apa? Yang mau nikah jadi tidak jadi. Karena si ini berpegang kepada kakeknya, si itu berpegang pada kakeknya. Nah, ini namanya kesulitan rekonsiliasi. Seandainya kakek itu bertengkarnya dulu. Masalahnya masalah mereka. Satu dan lainnya ada kesalahan-kesalahan. Nanti kalau cucunya yang menanggapi ilmu dengan cucu di pihak sana juga yang menanggapi ilmu mau hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul, kenapa harus terhalangi oleh pertengkaran kakek yang sudah berlalu? Itu kan urusan kakek, nanti Allah yang memperhitungkan. Urusan cucu mah lain lagi. Nah, jadi disinilah sulit kadang-kadang dalam pergaulan ini juga rekonsiliasi sulit. Ya. Kita sudah cerita dari dulu kalau kita pernah dijajah oleh Jepang sekian tahun sampai Indonesia merasa benci kepada orang Jepang. Suatu saat orang Jepang bikin motor Honda, motor Suzuki, Yamaha yang lebih murah daripada motor-motor Amerika, kemudian tidak dibeli karena pernah menjajah Indonesia. Orang Indonesia rugi sendiri, kecuali kalau orang Indonesia bisa bikin motor. Nah, jadi di sini ini artinya masalahnya apa? Ini rekonsiliasi sulit sekali. Ya kita tahu kan Belanda menjajah Indonesia, tapi satu saat sekarang ini Belanda misalkan membantu satu pesantren, kenapa nggak diterima? Nah, jadi disinilah sebenarnya ingin kita berbicara kenapa sulit amat sih rekonsiliasi ini. Dilihat saja, Umar itu beriman, dulunya mau membunuh Nabi Muhammad. Asalnya Umar itu bawa pedang, mau membunuh Nabi Muhammad. Kemudian dicegah bawa pedang, mau membunuh Nabi Muhammad. Kemudian dicegah oleh orang lain, Nabi Muhammad sedang membiarkan. Ternyata malah Umar itu luluh oleh omongan adiknya sendiri. Nah, biar itu persoalan seperti itu. Kita tidak pernah mendengar Nabi Muhammad misalkan kepada Umar, dulu kamu mau membunuh saya. Tidak begitu kan. Kalau sudah masuk ke Quran ya sudah aja semua jadi
tidak ada persoalan. Bahkan satu saat Umar jadi khalifah, kan tidak ada yang ngutik-ngutik dulu Nabi Umar mau membunuh Muhammad, tidak begitu kan. Kemudian katakan saja yang terakhir, Khalid bin Walid, ketika perang Uhud itu Khalid bin Walid itu masih di pihak kufur ya, memerangi Nabi Muhammad. Kemudian oleh satu dan lain hal karena Khalid bin Walid menanggapi yang sebenarnya, masuklah ikut Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi Muhammad mutik-mutik. Nah, jadi disinilah sebenarnya yang mau kita katakan, rekonsiliasi itu kalau memang tenaga Quran menurut sunnah Rasul sangat kuat dalam diri orang, itu semua akan hilang semua. Besar ataupun kecil permasalahan akan hilang sendiri dengan musodikon. Maka dari itu tanpa musodikon kita sendiri khawatir rekonsiliasi ini tidak akan jalan kalau tanpa musodikon. Jadi dengan demikian maka dakwahkanlah musodikon kepada semua pihak, sehingga dengan demikian akan terjadi apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad di kalangan orang-orang yang menanggapi ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Tidak ada masalah dengan orang-orang terdahulu, walaupun itu kakeknya sendiri, si itu dari pihak sini kakeknya juga. Ya, yang penting sekarang cucunya mau hidup dengan Quran apa tidak. Kalau mau hidup dengan Quran, ya kenapa jadi masalah kakek madu? Itu masalah dulu. Kasusnya juga tidak tahu persis. Kemudian apalagi kalau dilihat dari dua makhluk gaya. Dua makhluk gaya ini malaikat dan jin. Kalau jin itu akan terus yuwaswisu, mempengaruhi untuk berbagai kejahatan. Maka dari itu akan kita dapatkan kalau orang yang suka malak itu bukan berarti orang miskin. Bisa saja dia orang kaya. Kenapa malak? Ya diantaranya itulah yang tidak terhitung oleh naturalis. Waswisfusnya jin kepada dia kan tidak terhitung. Kita sudah ceritakan sama-sama manusia kok menjajah orang lain, tahu itu semua Bani Adam, itu semua anak cucu Adam, itu semua tahu. Tapi begitulah desas-desusnya daripada yuwaswisunya ya, jin kepada diri orang, sehingga sangat tidak puas kalau lawannya belum mati terkapar. Jadi belum lagi dilihat dari sudut itu. Maka dari itu dengan demikian maka kita mengharapkan kepada yang menanggapi ajaran Allah menurut sunnah Rasul, benar-benarlah berpegang pada musaddiqon. Seluruh persoalan akan habis sendiri, hal-hal kecil ataupun besar. Demikian pada pergaulan sesama manusia, pada pergaulan antar suku, pada pergaulan antar bangsa dan umat manusia seumumnya. Dengan demikian maka mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruhnya dalam pemecahan berbagai persoalan yang menyangkut kebangsaan pada khususnya, kemanusiaan pada umumnya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la tad'uhu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.